Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulandari, kelas A NPM 0424010445. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu ilmu tafsir. Definisi secara bahasa etimologi. Secara bahasa, kata tafsir berasal dari kata dasar al-fasir yang berarti menjelaskan, membuka, atau mengungkapkan. Dalam konteks lain, kata ini juga bermakna memisahkan sesuatu dari yang lain. Jadi, secara harfiah, tafsir adalah proses pembuka makna yang tersembunyi dan menjelaskannya agar dapat dipahami. Definisi secara istilah. Terminologi. Secara istilah, ilmu tafsir adalah ilmu yang mempelajari cara memahami, menjelaskan, dan mengungkapkan makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran, serta menyingkap hukum-hukum dan hikmah yang terdapat di dalamnya sesuai dengan kemampuan dan pemahaman manusia. Para ulama memberikan berbagai definisi yang memperkaya pemahaman ini. Ibnu Taimiyah mendefinisikan tafsir sebagai ilmu yang dengannya seseorang dapat memahami kitabullah, mengetahui maknanya dan mengambil hukum-hukum dan hikmahnya. Al-Zarqasi mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu untuk memahami bahasa Al-Quran, mengeluarkan maknanya, dan mengetahui hukum-hukumnya baik yang berkaitan dengan akidah, syariat, maupun akhlak. Al-Suyuti menambahkan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara memahami ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menentukan maknanya sesuai dengan kemampuan manusia, dan mengetahui maksud yang diturunkan oleh Allah. Ruang lingkup ilmu tafsir. Ilmu tafsir tidak hanya sekadar menerjemahkan kata per kata, melainkan mencangkup asbabun nuzul, mengetahui sebab-sebab turunnya suatu ayat, munasabah ayat, mengetahui hubungan antara ayat dan antar surah, nasikh dan mansukh, mengetahui ayat yang menghapus dan yang dihapus hukumnya, Makki dan Madani, mengetahui ayat yang turun di Mekah atau Madinah, Muhkam dan Mutasyabih, membedakan ayat yang jelas maknanya dan yang samar, Qiraat, mengetahui variasi bacaan yang berpengaruh pada makna. Tujuan ilmu tafsir. Tujuan utamanya adalah agar manusia dapat memahami wahyu Allah dengan benar, mengamalkannya, dan menjauhi kesalahpahaman atau penafsiran yang menyimpang. Tanpa ilmu tafsir, Al-Quran hanyalah teks suci yang maknanya mungkin tidak tersampaikan dengan tepat kepada generasi penerus. Nomor 2, bagaimana sejarah tafsir? Sejarah ilmu tafsir dapat dibagi menjadi beberapa periode besar yang menunjukkan perkembangan dari masa ke masa. Periode pertama, masa Nabi Muhammad SAW, periode tafsir rawi. Ini adalah periode paling otentik. Pada masa ini tafsir dilakukan langsung oleh Nabi SAW. Ketika para sahabat bertanya tentang makna ayat, Nabi menjelaskannya. Sumber tafsir pada masa ini adalah tafsir oleh Al-Quran sendiri. Ayat tertentu dijelaskan oleh ayat lainnya. Tafsir oleh As-Sunnah menjelaskan langsung dari Nabi. Pada masa ini tafsir belum dibukukan secara sistematis, melainkan bersifat lisan dan hafalan. Periode kedua, masa sahabat dan tabi'in. Setelah Nabi wafat, tugas penafsiran diambil alih oleh para sahabat yang telah mendengar langsung penjelasan Nabi. Mereka memiliki kelebihan karena memahami konteks turunnya ayat dan bahasa Arab yang asli. Tokoh utama: Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan lain-lain. Ciri khas: masih sangat bergantung pada riwayat naklil, sedikit menggunakan akal dan bahasa yang sederhana. Kemudian dilanjutkan oleh generasi tabi'in, generasi setelah sahabat. Mereka menafsirkan Al-Quran berdasarkan apa yang mereka terima dari sahabat. Mulai muncul perbedaan pendapat kecil karena perbedaan latar belakang dan pemahaman, namun masih dalam koridor yang benar.
Periode ketiga, periode pembukuan dan perkembangan metode. Masuk abad kedua dan ketiga Hijriah, ilmu pengetahuan Islam mulai berkembang pesat dan mulai dibukukan. Munculnya kitab-kitab tafsir seperti Tafsir At-Tabari yang dianggap sebagai kitab tafsir lengkap pertama yang menyelamatkan banyak riwayat dari kepunahan. Munculnya aliran-aliran tafsir. Tafsir Bil Ma'tsur mengutamakan riwayat dari Nabi, sahabat, dan tabi'in. Tafsir bin Rai menggunakan akal sehat dan ijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Munculnya pembagian berdasarkan mustahab pemikiran seperti tafsir kalam, filsafat, tafsir sufi, tasawuf, tafsir fikih, hukum, dan lain-lain. Periode keempat, masa pertengahan hingga modern. Pada masa ini, kitab-kitab tafsir menjadi sangat tebal dan komprehensif. Muncul kitab-kitab raksasa seperti Tafsir Al-Kabir, karya Ar-Razi, Tafsir bin Katsir, Lumanabut, Tu'awil, karya Al-Khazim, dan lain-lain. Memasuki era modern dan kontemporer, tafsir berkembang dengan memasukkan ilmu-ilmu pengetahuan modern seperti sains, sosiologi, psikologi, dan ekonomi. Para musafir modern berusaha menunjukkan kesesuaian Al-Quran dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan modern. Apa kaitan antara ilmu tafsir dan ulumul Quran? Hubungan antara ilmu tafsir dan ulumul Quran adalah hubungan yang sangat erat, ibarat hubungan antara isi dan wadah, atau pokok bahasan dan alat bantu. Pengertian ulumul Quran ilmu Al-Quran adalah kumpulan ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari berbagai sisi seperti sejarah turunnya, cara penulisannya, pembagiannya, hukum-hukum yang berkaitan dengannya, serta istilah-istilah khusus yang ada di dalamnya. Perbedaan pokok ilmu tafsir berfokus pada makna kandungan ayat. Tujuan adalah menjelaskan apa yang dimaksud oleh Allah dalam setiap ayat. Kaitan tergantung ulumul Quran sebagai persyaratan seseorang tidak bisa menjadi musafir yang baik jika tidak menguasai ulumul Quran. Misalnya untuk menafsirkan sebuah ayat, ia harus tahu apakah ayat itu maki atau madani, atau asbabun nuzulnya, apakah ada ayat lain yang nasik atau mansuk, dan bagaimana hubungan ayat tersebut dengan ayat lainnya atau munasabah. Ilmu tafsir sebagai tujuan akhir ulumul Quran dipelajari bukan untuk tujuan itu sendiri, melainkan sebagai saran untuk mencapai pemahaman yang benar dalam ilmu tafsir. Saling melengkapi dalam kitab-kitab tafsir klasik maupun modern. Penulis selalu menyisipkan pembahasan ulumul Quran. Sebaliknya, dalam kitab ulumul Quran, contoh-contoh yang diberi selalu diambil dari penerapan ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah isi, fungsi, dan keindahan bangunan tersebut yang dapat dinikmati dengan dimanfaatkan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Tanpa fondasi kuat, ulumul Quran, bangunan tafsir akan runtuh dan miring tanpa isi dan fungsi. Tafsir bangunan untuk itu hanya menjadi kerangka kosong yang tidak berguna. Apa indikator seseorang disebut sebagai ahli tafsir? Seseorang tidak bisa diserta-merta disebut sebagai ahli tafsir atau musafir hanya karena ia bisa membedakan Al-Quran atau pandai berbicara. Ada syarat-syarat yang indikator ketat yang harus dipenuhi sebagai dirumuskan oleh para ulama, usul, dan ahli tafsir. Indikator keilmuan secara teknis menggunakan bahasa Arab mendalam. Seberapa penting ilmu tafsir dalam khazanah ilmu pendidikan Islam? Pentingnya ilmu tafsir tidak bisa diukur hanya dengan kata-kata, namun dapat dilihat dari posisi sebagai ibu dari sebagai ilmu dalam Islam. Berikut adalah uraian mendalam mengenai signifikansinya. Sebagai sumber utama, ajaran Islam Al-Quran adalah sumber hukum dan ajaran yang pertama dan utama. Ilmu tafsir adalah kunci untuk membuka sumber tersebut. Tanpa ilmu tafsir, kita tidak tahu apa yang diperintah dan apa yang dilarang. Kita tidak bisa membedakan antara ayat yang bersifat umum dan khusus, mutlak dan terbatas.
Nilai-nilai moral, etika, dan akhlak yang terkandung di dalamnya tidak bisa dipahami dan diamalkan dengan tepat. B. Fondasi bagi ilmu-ilmu lain. Dalam khazanah pendidikan Islam, hampir semua ilmu cabang berakar dari ilmu tafsir. Ilmu fikih, hukum-hukum ibadah, dan muamalah diambil dari ayat-ayat yang ditafsirkan. Ilmu akidah, dalil-dalil keyakinan tentang Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari kiamat semuanya bersumber dari penafsiran ayat. Ilmu akhlak, cara mendidik jiwa dan membentuk karakter baik diambil dari pesan-pesan moral dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh tafsir. Ilmu tarbiyah atau pendidikan, konsep-konsep pendidikan dalam Islam seperti tujuan pendidikan, metode, dan kurikulum banyak diambil dari ayat-ayat yang ditafsirkan oleh para ahli. Jadi, ilmu tafsir adalah pilar ulama yang menopang seluruh bangunan ilmu pengetahuan Islam. Jika ilmu tafsir lemah atau menyimpang makna ilmu-ilmu lainnya juga akan ikut rusak. C. Perlindungan dari penyimpangan. Di tengah arus informasi dan berbagai pemikiran yang masuk, ilmu tafsir yang benar berfungsi sebagai benteng pertahanan. Ia mencegah dan menafsirkan Al-Quran sesuai dengan ideologi tertentu yang bertentangan dengan Islam. Ia menjaga kemurnian ajaran agar tidak dicampur aduk dengan takhiyatul atau budaya yang salah. Ia memberikan kerangka berpikir yang objektif dan ilmiah dalam memahami wahyu. Relevansi dengan zaman. Dalam dunia pendidikan modern, ilmu tafsir memiliki peran strategis. Menjawab tantangan zaman melalui tafsir bisa menemukan solusi Al-Quran untuk masalah-masalah modern seperti ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan hidup. Integrasi ilmu tafsir menjadi jembatan antara ilmu agama dan ilmu umum atau sains. Banyak ahli tafsir modern yang menunjukkan kesesuaian ayat Al-Quran dengan penemuan ilmu pengetahuan modern. Pembentukan karakter bangsa memahami tafsir dengan benar akan melahirkan generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia yang merupakan tujuan utama dari pendidikan Islam itu sendiri. Kesimpulannya itu, ilmu tafsir adalah ilmu yang paling mulia, fadlat ulum, karena objek kajiannya adalah kalamullah dalam peta pendidikan Islam. Posisinya layaknya jantung yang memompah darah ke seluruh tubuh. Yang tanpa ilmu tafsir, ilmu Islam hanya akan menjadi kulit tanpa isi, aturan tanpa makna, dan teori tanpa jiwa. Oleh karena itu, mempelajari, mengajarkan, dan mengembangkan ilmu tafsir adalah bagian dari tanggung jawab menjaga kelestarian agama Allah di muka bumi. Baik, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.